wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabi Sazaki dengan NIM 01105082529147. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang buku besar pembantu, piutang dagang dan utang dagang. Sebenarnya apa sih itu buku besar pembantu? Buku besar pembantu digunakan untuk mencatat akun tertentu sesuai dengan nama pemasok atau pelanggan dan perubahannya secara terperinci. Buku pembantu terdiri buku pembantu utang, buku pembantu piutang, dan persediaan. Pencatatannya seharusnya secara kronologis, yaitu ketika dari jurnal khusus bersamaan pula diposting ke buku besar pembantu. Langkah-langkah jurnal khusus ke buku piutang pembantu: pertama, identifikasi data sumber. 2, buat kolom buku besar. 3, posting neraca saldo buku besar pembantu periode sebelumnya. 4, posting jurnal khusus dan jurnal umum ke buku pembantu. Ya, ini identifikasi data sumber. Yang pertama, toko sembako Raya Indah, neraca saldo periodenya 31 Desember 2020. Itu di kas ada, di debit itu ada kas 10 juta, asuransi dibayar di muka 1.200.000, piutang dagang, persediaan barang dagang, perlengkapan, peralatan, dan juga di kredit ada akumulasi penyusutan peralatan, utang dagang, utang bank, modal dana raya, dan dijumlahkan dengan balance ya. Ini daftar piutang dagang ya. Ini juga daftar saldo utang dagang. Dan jumlahnya 2 juta. Yang ini jumlahnya 500.000. Ini jurnal penjualannya. Toko Idola ada 2 juta, Udi Lintang 3 juta, Toko Sahara 4 juta, dan jumlahnya 9 juta. Jurnal penjualan ya, ini ada toko Kasih dengan syarat pembeliannya, akunnya peralatan jumlahnya 1 juta dan utang dagangnya 1 juta. CV Andika 2 juta beli pembelian dan utang dagangnya 2 juta. Toko Rahayu pembeliannya 3 juta dan utang dagangnya 3 juta. Dan ditotalkan hasilnya 5 juta. Jumlahnya juga 1 juta dan utang dagangnya itu 6 juta. Di kredit. Lanjut, di jurnal penjualan ada di sini Toko Idola dengan syarat penjualan 3/10 ya. Ini syarat penjualannya. Ini ada piutang dagangnya itu 2 juta, Toko Idola. Di Lintang 3 juta, Toko Sahara 4 juta, dan jumlahnya 4 juta di kredit, di debit dan kredit piutang. Ini jurnal penjualannya ya. Selanjutnya masuk ke jurnal penerimaan kasnya. Sini masuk ke kas, setoran modal 10 juta, akunnya modal dan jumlahnya 10 juta. Dan ini 900-nya di kas, 100-nya di potongan penjualan dan penjualan 1 juta. Toko Idola kasnya 1.940, potongan penjualannya 60.000, piutang dagangnya 2 juta. Dan jumlahnya ini 2.840, potong penjualan 160.000, piutang dagangnya 2 juta, penjualannya 1 juta, dan jumlahnya itu 10 juta. Sini Toko Abadi pengeluaran kasnya ya. Ini pembelian 2 juta, kasnya 180.000, potongan pembeliannya 20.000. Untuk akunnya 2 beban sewanya, akunnya beban sewa jumlahnya 1.200.000, untuk di kreditnya 1.200.000. Ini beban akun akunnya perlengkapan jumlahnya 500.000 dan kasnya di debit di kredit 500.000. Ini akun Freevee jumlahnya 200.000, masuk ke kredit kas 200.000. Saya ada Toko Kasih dengan utang dagang 500.000 di debit dan 3 kreditnya itu 450.000 di kas dan potongan penjualannya 10.000. Dan jumlahnya itu untuk utang dagang 500.000, pembeliannya itu 200.000. Ini 0 dan jumlah itu 1.900.000. Kreditnya itu di kas 2.570.000, potongan pembeliannya di 30.000. Lanjut ke jurnal umum ya. Di sini untuk di jurnal umum
Itu ada utang dagang di debit 300.000, retur pembeliannya di kredit 300.000, retur penjualannya 200.000, piutang dagangnya 200.000, prive di 100.000 di debit, penjualannya di 100.000. Untuk jumlahnya 600.000. Buku pembantu piutang ya. Di sini daftar piutang awal, jurnal khusus penjualan, jurnal khusus penerimaan, jurnal umum. Buku pembantu utang, daftar utang awal, jurnal khusus pembelian, jurnal khusus pengeluaran kas, dan jurnal umum. Buku pembantu piutang ya, ini contohnya daftar saldo. Ini daftar saldo piutang dagang, ini toko Mandula di jalan alamatnya ya, jumlahnya 500.000. Dan jurnal penjualan ini beberapa toko dengan syaratnya ini. Dan piutang dagangnya itu 2 juta untuk toko Idola, Udia Lintang 3 juta, toko Sarah 4 juta, dan jumlahnya 10 juta. Ini untuk penerimaan kas. Setoran modalnya ini 10 juta ya, toko Raya Indah, penerimaan kas, akun yang modal dan drive-nya 391, jumlahnya 10 juta. Kasnya 100.000, potongan penjualan 100, penjualannya 101 juta. Dan yang ini toko Idola, debitnya di 1.940 di kas, potongan penjualannya di 60.000, piutang dagangnya 2 juta, dan lain-lain. Ini ya, gak ada. Dan totalnya itu 12.110, potongan penjualannya 160.000, piutang dagangnya 2 juta, dan penjualannya itu 1 juta, dan terakhir jumlahnya itu 10 juta. Ini masuk ke jurnal umum. Itu utang dagangnya itu 300.000, retur pembelian 300.000, retur penjualannya itu 200.000 di debit, utang dagangnya itu 200.000 di kredit. Dan ini di kredit ya, privenya, dan jumlahnya harus balance. Nah, ini buku besar dan buku besar pembantu piutang. Di sini beberapanya itu kolom pertama ini di Januari 2021, satunya itu ada saldo dengan 500.000 di kredit dan di debit, dan saldonya itu berarti 500.000, dan ini kreditnya 200.000 dan debitnya 200.000. Jadi seperti itu ya, dikurang. Ini untuk toko Idola ya, dengan penjualan 2 juta di debit, dan pelunasannya itu di kredit 2 juta. Untuk saldonya itu 2 juta. Lanjut, Udia Lintang penjualannya itu 3 juta debit, dan di debit saldonya 3 juta. Ini untuk toko Sahara, ada penjualan debit 4 juta dan di saldonya itu 4 juta. Nah, ini masuk ke neraca saldo. Neraca saldo itu seperti kas, asuransi, piutang dagang, persediaan barang, perlengkapan, peralatan itu di debit. Ini harganya beberapa harganya. Selanjutnya ini akumulasi, utang dagang, utang bank itu modal naraya itu masuknya di kredit, dan ini masuknya ke debit prive, dan ini masuk kredit penjualan harga 10 juta ini. Dan yang ini debit juga, retur penjualan, potongan penjualan pembelian, dan terakhir retur pembelian, potongan pembelian, dan beban sewa. Ini beban sewa di debit, dan yang ini keduanya ini di kredit. Total ini 48.330.000 dan harus balance. Buku pembantu utang. Di sini ada toko kasih, yaitu ada alamatnya 1.500.000 dan total 2 juta. Dan ini buku besar ya, sama seperti tadi, dimasukin semua saldo, peralatan, di kredit, di pelunasan ya. Selanjutnya jurnal umum. Utang dagangnya itu 300.000, retur pembeliannya 300.000 debit. Nah, seperti tadi. Ini retur penjualannya 200.000 prepaid, dan di total 600.000. Ini untuk jurnal pembelian ya, toko kasih, CP Andika, toko Rahayu, dan jumlahnya itu 5 juta, 1 juta dan 6 juta ya. Ini pembelian dan utang dagang. Untuk pengeluaran kas ini
masuknya itu di toko abadi nih, contohnya seperti ini, 200.000 di pembelian, kasnya 180 dan potongan pembeliannya itu 20, dan ditotalin semuanya 500.000 di utang dagang, pembeliannya 200.000, jumlahnya itu 1.900.000 dan kasnya itu 2.570.000 dan potongan pembeliannya itu 30.000. Ini neraca saldonya ya. Ini debit, kredit yang tadi ya, dan dijumlahin 48.330.000 dan harus balance. Baik, sekian video penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.